Mengisi waktu dengan kegiatan yang produktif itu adalah akan menambah nilai dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus bisa menjadikan waktu itu lebih produktif. Kita harus bisa menambah value di dalam keseharian kita. Apakah itu value adalah sebuah nilai. Jadi kita selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk menambah nilai kepada diri kita sendiri. Salah satunya kita ada kegiatan produktif seperti mungkin merajut, atau yang hobi menulis, yang hobi berkreasi, atau hias-hias rumah, atau bertaman, berkebun, atau hobinya berdagang sambil mengurus rumah. Seorang ibu memang harus kreatif. Mantapnya memang cocok sekali menjadi konten kreator ya. Jadi kita membuat konten yang selalu berkreasi ya teman-teman. Jadi inilah konten kreator yang memang kita harus dituntut untuk selalu kreatif, walaupun hanya seputar kegiatan kita sehari-hari. Kalau saya pagi-pagi buka pajangan, karena di sekeliling rumah ada pepaya madu, jadi saya usahakan untuk memajangnya. Ada kemarin hasil panen pisang juga, itu alhamdulillah sudah matang, dipajang kembali. Nanti kalau soal terjual atau tidaknya, nanti itu urusan Allah ya teman-teman. Jadi tugas kita pagi atau siang kita buka, kalau ada yang bisa kita jual. Kalau saya ada buah terong di kebun, dipajang. Ada buah pepaya, ada buah pisang, kita pajang. Kalau biasanya sebelumnya ini, bulan-bulan yang sebelumnya itu saya ada nanam kangkung darat ya, kangkung darat. Kemudian ada bayam juga. Nah itu juga saya jajakan ya teman-teman ke rumah-rumah, ke warung-warung seperti itu. Jadi ini alhamdulillah sekarang dapat ide, cukup dipajang aja di depan rumah. Ternyata alhamdulillah masih banyak yang beli, dan alhamdulillah dapat untuk tambah-tambah uang belanja, tambah-tambah tabungan untuk masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini pagi-pagi anak-anak udah pada bermain, udah pada keliaran. Nah jadi kalau emaknya udah di luar rumah, udah pada buka pintu, itu udah alhamdulillah udah pada happy ya, pada bahagia ya teman-teman. Walaupun hari mendung atau kurang cerah atau musim hujan, gak apa-apa. Tugas kita hanya berusaha ya teman-teman. Yang penting kita serahkan semuanya kepada Allah. Termasuk bikin konten ini, kita berkecimpung di dunia konten kreator di FB ini. Yang negatif-negatif kita jauhi, prasangka-prasangka buruk kita tinggalkan, kita jauhkan dari diri kita, dan kita fokus pada tujuan impian kita. Impian kita kalau di konten kreator ini, saya memang pengen punya penghasilan tambahan, agar nanti dengan penghasilan yang kita dapatkan seperti teman-teman yang sudah merasakan hasilnya ya, itu kan lumayan ya teman-teman. Begitu baiknya Allah memberi rezeki kepada seorang ibu rumah tangga, hanya di rumah aja dengan fokus memasak, beberes rumah, fokus memikirkan kebutuhan suami, kebutuhan anak-anak. Ternyata Allah berikan gaji yang sangat luar biasa. Saya rasa jadi konten kreator nih adalah positif sekali ya teman-teman. Kecuali bagi teman-teman yang lain menilai konten kreator ini menyalahi syariat, menyalahi aturan seperti itu ya. Tapi bagi saya tidak, karena ini saya pandang dari sisi positifnya. Dari sinilah kita bisa berbagi, apakah itu ilmu, apakah itu pengalaman. Jadi di sini kita bisa berbagi niat kita yang penting teman-teman.
karena Allah itu menilai niat seseorang. Ketika niat kita itu lurus dalam rangka mencari ridho Allah, niat kita tuh untuk berbagi, saling berinteraksi, silaturahmi, walaupun kita tidak saling kenal antara konten kreator yang lainnya, antara follower atau pengikut, tapi kita saling berinteraksi, saling bersilaturahmi, itu akan ada nilai plus, nilai pahalanya di sisi Allah, teman-teman. Kalau soal iklan-iklan yang muncul di video-video kita, ketika ada iklan-iklan yang menyalahi syariat, itu kan intinya apa namanya, itu kita kembalikan kepada Allah ya, karena kan kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, ini saya sembari bercerita ya, teman-teman. Ini daripada video nggak tahu saya mau upload video apa ya, teman-teman. Ini alhamdulillah ingat saya untuk memasang kamera. Kadang-kadang, teman-teman, kegiatan setiap hari itu full ya, penuh dari pagi sampai sore. Cuman kadang nggak ingat aja untuk tag video ya. Nanti tiba-tiba ternyata hari ini saya belum tag video deh. Ternyata hari ini saya belum bikin reel. Karena nggak ada tag video atau kita nge-record, ternyata bingung, teman-teman, mau kita voice overnya apa. Tapi ini ceritanya kali ini alhamdulillah Allah ingatkan saya untuk tag video ya. Ini pekarangan tempat saya tinggal ya, teman-teman. Jadi ini setelah saya pajang yang udah dipanen kemarin, ada pisang, ada pepaya sedikit. Nah, sekarang saya siap-siap mau ke kebun kembali. Ternyata tadi saya kayak lupaan membawa ember atau karung ya, untuk mengambil hasil panen. Mau memanen terong, ini judulnya, teman-teman. Jadi seperti inilah, di rumah saya masih berantakan ya, teman-teman, karena mah tidak bisa saya urus di dalam rumah, di luar rumah dengan secara keseluruhan. Kadang saya fokus mengurus dalam rumah, di luar rumah berantakan. Kadang saya fokus membereskan yang di halaman, di teras, itu di dalam dapur berantakan, seperti itu, teman-teman. Ya, maklumlah, kita manusia biasa ya, kita tidak akan bisa melakukan semua kegiatan kecuali atas izin dan pertolongan Allah ya, teman-teman. Nah, ini kita lanjut masuk kebun ya, teman-teman. Ini saya masuk kebun mau cari-cari buah terong ya. Ini tadi alhamdulillah, itu kenapa saya buka pintu, sebenarnya tadi saya keasikan megang HP ya, teman-teman, belajar nonton konten-konten teman yang lain, kemudian berkomentar, berinteraksi, seperti itu ya. Ternyata hari tadi ini sudah jam 8, hampir setengah 9 pagi, ada nenek-nenek datang mau beli terong, katanya sekalian aja saya langsung memanen pepaya. Ini udah tua ya, teman-teman. Jadi ini pepayanya saya panennya, yang penting dia udah mulai kuning, itu kuning kuning air apa gitu, teman-teman. Ibaratnya udah kelabu ya, udah abu-abu, sudah nampak tuanya dari jauh. Itu saya petik ya aja, saya panen aja, teman-teman. Memang sih ini nggak perlu dikarbit, nggak perlu di karbit gitu ya. Pakai untuk masaknya tinggal ditaruh aja 2 hari 3 hari, nanti insya Allah dia matang sendiri, teman-teman. Alhamdulillah. Nah, inilah pagi-pagi kegiatan saya di pagi hari. Ini yang tukang kameranya ini tadi anak gadis saya, teman-teman, anak yang pertama Syahidah. Jadi saya minta tolong dikamerai, di videoin Umi ya, ambil apa gitu. Makanya tadi bisa manen terong dan manen pepaya, teman-teman. Dan ini saya nge-recordnya voice overnya setelah selesai panen-panen memanen. Setelah saya selesai beres-beres di dapur, di sumur, nah barulah mau ke kasur. Ini kita lanjut ya, teman-teman. Saya nggak potong-potong videonya, saya nggak percepat videonya. Nah, ini tadi ya yang harusnya video di awal yang harus saya letakkan posisi, teman-teman. Jadi ini nenek-nenek yang mencari terong.
Oke teman-teman, saya lanjut petik panen-panen terongnya terlebih dahulu. Ini sebenarnya ya teman-teman pagi basah ya, masih basah, kebunnya masih becek, rumputnya masih pada basah karena semalam hari hujan lebat ya, seharian kemarin hujan lebat, hujan deras ya teman. Sehingganya ini kebun basah rumput-rumputnya. Jadi jilbab saya, baju saya, kaos kaki saya semuanya pada kuyup sama dedaunan terong, daun-daun rumput-rumput ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah kalau saya pas tag video ya, tentu saya harus pakai hijab sempurna seperti ini, jadi harus korbankan satu style baju jilbab. Nanti habis dari kebun ini langsung masukin ke mesin cuci. Jadi habis dari kebun ini ya teman-teman, saya tuh langsung ke kamar mandi, langsung cuci baju, cuci piring, kemudian langsung beberes di dapur, di sumur. Kemudian sudah bersih baru mandiin anak, kemudian baru habis selesai jam 10 jam 11 saya baru sholat duha 4 rakaat, sholat taubat, sholat hajat seperti itu ya teman-teman. Baru setelah sholat zuhur barulah saya bisa voice over, baru bisa edit video. Walaupun sebenarnya saya edit videonya masih kurang pandai, masih kurang mahir ya teman-teman. Jadi teman-teman yang menonton video ini silahkan aja di komen, silahkan dikritik dan diberikan saran yang sangat membangun, yang bermanfaat untuk kemajuan video-video saya selanjutnya. Semoga aja nanti saya juga bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan gaji juga, menghasilkan cuan juga dari Facebook ini teman-teman. Karena bagaimanapun kita memang harus sabar ya, karena memang ada juga rasa nggak sabarnya ya teman-teman. Padahal kalau kita lihat usaha kita memang belum maksimal, mungkin dari segi videonya belum menarik, dari segi dubbingnya, opening videonya belum menarik, kemudian dari jam tayangnya pun jam uploadnya kita pun belum konsisten. Sebenarnya kan masih banyak kekurangan-kekurangan yang memang harus kita perbaiki ya teman-teman. Jadi untuk sukses jadi konten kreator itu memang tidak gampang. Kita harus punya ilmunya juga, sebagaimana kita harus di sekolah seperti itu. Bagaimana kita di sekolah juga harus menambah ilmu, dan berumah tangga juga harus dengan ilmu, barulah kehidupan itu bisa kita jalani dengan baik. Nah ini kameranya goyang-goyang ya teman-teman. Ini yang kamera ini tadi Syahidah, anak saya yang pertama. Jadi kameranya kok putar-putar gini nih, goyang-goyang, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini yang saya harapkan dari video ini, hanya saya bisa voice over, saya bisa bercerita-cerita kepada teman-teman semua. Yang penting bukan aib ya yang kita sebarkan ya teman-teman. Jadi teman-temannya, sebenarnya saya hobinya pengennya bikin video itu menghadap kamera dan storytelling seperti itu ya. Jadi kan kita nggak perlu banyak ngedit gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih yang sudah support. Jangan lupa dukungannya, tekan tombol like-nya dan komen yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ayah ni nggak nak tahu, tak dah. Kita mendingan tahu. Antum saya, oh,